Emas baru saja naik ke level 4.300, naik sekitar 7% dalam waktu seminggu. Sekarang pertanyaannya bukan kenapa emas itu naik, tapi apakah kita masih boleh beli, apakah kita justru jual, atau kita hold. Mari kita kupas dengan siklus analisa waktu. Sebelumnya disclaimer saya bukan financial advisor dan saya tidak berhak memberikan financial advice apapun. Ini bukan rekomendasi untuk beli dan jual, hanya penglihatan saya semata yang sudah bertahun-tahun melihat chart. Nah, jika kita lihat emas secara weekly-nya, ini saya waktu itu sudah menggambar prediksi saya emas arahnya akan segini, dia akan turun sekitar bulan September Oktober, lalu dia akan lanjut rally mengikuti bull trend-nya. Ya, akan tetapi kita hilangkan dulu ini, geser. Lalu kita lihat emas secara weekly-nya. Ini dia itu sudah turun dari puncak 5.500, dia sudah turun sekitar 29%. Lalu di minggu kemarin, antara tanggal 3 sampai 5 Agustus, dia itu rally cukup signifikan 7%. Nah, rally 7% ini disebabkan oleh data tingkat tenaga kerja Amerika yang tiba-tiba jelek angkanya. Jika angkanya jelek, itu artinya market berekspektasi The Fed mungkin tidak akan menaikkan suku bunga seagresif itu di bulan September. Dan itu yang menyebabkan salah satu emasnya rally banyak. Tapi di sini kita tidak mencari alasannya kenapa. Di sini kita lihat apa yang kita bisa lakukan. Jika kita lihat, emas ini tembus 10 week moving average ini dengan volume 1 big candle di sini. Ya. Itu artinya di sini adalah merupakan new weekly cycle sudah pasti. Ya. Ini new weekly cycle dibentuk cycle pertama. Jadi, meskipun emasnya itu rata-rata siklusnya mingguan 28, 31, 34, rata-rata sekitar 30 minggu. Tapi jika kita lihat dari sini, ini baru minggu ke-19. New weekly cycle week 19. Agak sedikit aneh, tapi kita harus respect volume dan price juga. Meskipun saya berkeinginan untuk dia week ke-30-nya itu di Oktober, tetapi dia sudah buat new weekly di sini, kita harus respect dan kita harus ambil keputusan apa yang harus kita lakukan. Ya, jadi jika saya hanya melihat ini, saya otomatis saya akan buy. Ya, tapi sebentar dulu sebelum kita pencet buy, kita lihat dulu daily-nya. Nah, daily-nya ini rata-rata itu siklusnya itu sekitar 25 hari. Ya, jadi jika kita tarik ke sini 24, ini hari ke-17. Ya, ini udah ada peak-nya lumayan cycle di sini, mungkin ada koreksi sedikit. Dengan jika kita resisten di sini, mungkin ini akan konsolidasi 1-2 hari baru mungkin akan melanjutkan rally. Jadi, jika sekarang ini adalah hari sekitar ke 20-an itu mungkin di minggu depan, 21 Agustusan, sekitar 17 Agustus. Ya, jadi akan membentuk new daily new cycle low itu di sini. Sekitar sini new daily cyclus low. Ya, akan buat di sini. Jadi ada kemungkinan emas ini tidak akan langsung buru-buru naik dalam hariannya. Jadi secara weekly-nya itu bagus, secara daily-nya agak sedikit harus wait and see gimana caranya dia menembus resisten ini di angka 4.374 ya. Tapi ingat teman-teman, emas itu sedang ada di bull market ya. Jika kita lihat monthly-nya, teman-teman bisa lihat ini adalah bull market yang dari 2018 dia sudah berlangsung, dari 2022 dia sudah berlangsung 45 bulan. Jadi ini merupakan bull market yang luar biasa dari emas. Jadi kalau kita yang sudah naik sekitar 200% untuk aset market cap sebesar emas 200% sangat-sangat besar. Jadi apa yang saya lihat dari sini, di saat bull market seperti ini di monthly-nya, artinya di weekly ini kita harus respect ini dan saya
saya mengambil keputusan untuk akan mengambil long emas di daerah sini, ya. Saya akan tunggu minggu ini, minggu tanggal 11 Agustus, ini hari Senin, Selasa, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini dalam waktu 4-5 hari ini, saya akan mencoba untuk mengambil long emas ini dengan risk to reward kira-kira seperti ini. Nah, long position, risknya sekitar 400 low-nya di sini kemarin sekitar 300 poin, risknya sekitar 7%, rewardnya 1:2. Jadi saya akan mencoba ambil posisi sekitar sini, risk to reward 1:2, ya. Sebab saya berekspektasi jika ini siklus yang baru, dia itu akan mencoba untuk membuat seperti ini. Baru nanti di tahun depan tidak akan new high di tahun ini menurut saya tetap, dan mungkin akan lanjutkan new high-nya itu di 2027 sampai 2028 nanti. Ya, ups. Nah, tadinya saya keinginan itu market itu new low-nya itu di yang seperti ini teman-teman, yang saya sudah gambar. Saya pengen seperti ini. Dia turun dulu ke Oktober baru dia akan naik ke 2007-2008. Tapi ini ada kemungkinan, ya. Ini itu bisa yang biru ini nggak jadi, ada kemungkinan dia yang merah. Meskipun saya nggak yakin emas ini bisa all time high ke 5.000 di tahun ini, itu agak susah. Sebab dia perlu istirahat sebenarnya. Tapi tetap saja kita harus berdasarkan siklus, kita tetap harus respect siklusnya seperti apa. Dengan volume yang cukup besar di sini teman-teman bisa lihat satu big green candle seperti ini, ya. Lalu di sini juga RSI-nya nembus moving average-nya biasanya ini, dan teman-teman bisa lihat setiap kali dia ada garis hijau ini 10 week moving average ini, setiap kali dia ke reject, ini ke reject, ini ke reject. Nah, jadi kali ini tembus ini kita harus respect. Nah, resikonya apa? Ada juga apakah ini akan pasti seperti yang merah ini? Tidak ada yang pasti, ya. Tapi ada kemungkinan itu dia ini kita harus wait and see selama 3 hari. Selama 3 minggu. Dalam artian apa? Dalam artian bisa aja ini week pertama, ini week kedua, ini week pertama, ini week kedua, dia mungkin cuma naik sekitar sini, week ketiga, week keempat, lalu dia fail, dia buat rejection di sini, dan dia mengikuti tren saya seperti ini. Ya, jadi mungkin juga dia akan menjadi bull trap di sini, dia menjebak orang-orang supaya, oh ini new cycle, ini emas balik bull trend, emas udah di 4.500, jangan mau ketinggalan, emas bisa ke 5.500, dan saat ini long, jadi orang dibuat FOMO di sini, lalu dipancing ke bawah. Lalu balik lagi ke bawah ke siklusnya. Jika ini terjadi, berarti low-nya ini nggak akan di Oktober. Low-nya itu akan mundur, siklus emas sekitar 30 minggu, bisa mundur sampai ke Januari 2027 emasnya nanti low-nya. Ya. Tapi apa yang bakal terjadi? Apakah bakal seperti, bentar saya ganti dulu, apakah bakal terjadi seperti yang ini saya gambarkan, yang kuning, atau bakal terjadi yang merah? Terus terang saya tidak tahu yang mana yang terjadi, ya, tapi yang pasti kuning atau merah saya tetap ambil posisinya. Saya tidak tahu yang mana terjadi. Apapun yang terbentuk nanti, mau kuning atau merah, saya akan ambil long dulu dan akan bertahan. Saya akan melihat monitornya selama 1, 2, 3 minggu ke depan. Sebab ini minggu pertama siklus baru, jadi masih setidaknya kalau dia mau buat dia turun jadi kuning, masih ada sekitar 1 atau 2 minggu yang saya bisa lihat nanti, saya bisa pantau gimana pergerakan daily-nya, dan saya akan buat keputusan nanti apakah saya akan naikin stop loss atau saya akan keep terus posisinya. Tapi yang pasti, yang saya ingin katakan, emas weekly cycle seperti ini, satu big green candle di weekly, ini kita tidak bisa abaikan, kita harus do something, dan apa yang saya lakukan minggu ini, ya antara tanggal 11 Agustus sampai tanggal 15 Agustus, saya akan coba ambil posisi long emas, ya.
Saya akan ambil coba posisi long emas untuk capture the gain. Itu saja. Jika teman-teman ada suka jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Jika ada yang ingin dibahas aset-aset lain, please tulis di kolom bawah. Terima kasih sudah menonton Paman Trader.